karena anugerah. Ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku.
besar. Yesus Kristus Raja segala raja, Allah yang hidup yang berkuasa, Alfa dan Omega. Amin, amin, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Karena dari segala aktivitas dan kehidupan kami sehari-hari, secara khusus hari ini kami merasakan Engkau memegang hidup kami. Tanpa seizin Engkau tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi. Maka hati kami begitu percaya kepada Tuhan, yang adalah gunung batu kami, kekuatan kami, pertolongan kami pada waktu kesesakan. Engkau Allah yang hebat. Urapi kami semua, dan Roh Kudus menolong, sehingga kami punya hikmat sorgawi. Kami boleh menerima firman Tuhan, menjadi rema, menjadi roh dan kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Welcome semuanya di rumah Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat tim musik, dan kita hari ini sukacita me-welcome saudara kita ya, Kevin, for the first time bisa melayani bersama-sama. Thank you so much. Ya, Tuhan akan memberkati dengan penuh berlimpah. Nah, haleluya. Apakah saudara semuanya baik-baik? Amin. Penuh sukacita. Ya, izinkan mereka yang vacation, silakan vacation. Kita yang ada di sini kita fokus kepada Tuhan. Amin. Nanti ada yang giliran minggu depan. Soalnya mereka sudah daftar kepada saya dan izinnya sudah keluar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, kita hari ini punya tema yang baru di bulan yang baru, sesuai dengan apa yang Gembala Senior berikan kepada kita, yaitu exalting the lowly. Jadi yang hina, yang rendah, yang tidak dipandang, justru Tuhan mau tinggikan. Justru Tuhan mau angkat. Justru Tuhan mau hargai. Justru Tuhan mau memberikan sebuah kemuliaan. Haleluya. Tapi kita akan belajar ya, kenapa hal ini merupakan hal yang sangat inti daripada kehidupan mengikut Kristus. Karena Kristus sendiri mengajak kita bahwa kita harus belajar kepada Dia, karena Tuhan Yesus rendah hati. Amin. Nah, kerendahan hati tidak terjadi begitu seseorang lahir. Karena memang kita manusia terlahir dengan kesombongan. Ya, dengan selalu mengandalkan bahwa kita itu lebih daripada orang lain. Kalau bisa orang lain lebih kurang dari kita. Tapi bukankah Tuhan mau mengajar bahwa sumber daripada ketinggian atau apa yang disenangkan oleh Tuhan, yang menyenangkan Tuhan itu adalah kita merendahkan hati. Bahkan di hadapan Tuhan kita merendahkan diri. Di hadapan manusia nggak boleh rendah diri, ya. Tapi di hadapan Tuhan kita merendahkan diri kita. Amin, haleluya. Ya, terus terang, kita semuanya adalah pejuang-pejuang sejati di Amerika. Yaitu Anda selalu senantiasa kirim dolar ke
Indonesia, negeri kita tercinta, Ibu Pertiwi. Haleluya. Buat saya secara pribadi kehidupan, ya, uang itu nomor 6 buat saya. Sedap. Karena dari nomor 1 sampai nomor 5 itu Pancasila buat saya. Nomor 6 baru saya pikirkan uang dan sebagainya. Ya. Haleluya. Itu namanya exalting. Ya. Jangan mendahulukan yang harus didahulukan. Negara kita negara tercinta Indonesia, Nusantara yang indah. Amin. Anda masih ingat Nusantara? Ya, Nusa dan Antara, ya. Ada antara dua benua dan sebagainya. Haleluya. Apapun ceritanya, saudara, jelek atau baik, Indonesia tanah air kita bersama. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Nah, dunia, the world often values power. Dunia sering menghargai, selalu menghargai kalau seseorang itu punya kuasa atau status sosial yang baik. Ya. Namun fokus Tuhan adalah pada mereka yang tersingkir, yang terpinggirkan, yang disepelekan. Itu spesialisnya Tuhan. Dan mereka yang tunduk. Jadi bukan hanya mereka tersisih, tapi orang tersebut yang bersangkutan adalah orang yang tunduk pada otoritasnya Tuhan. Bahwa hidup kita, hidup seseorang adalah seizin daripada Tuhan. Dia terlahir, dia boleh hidup, dia boleh berhasil sampai hari ini. Semuanya harus mengembalikan kemuliaan buat Tuhan saja. Dan perlu saya katakan, tegaskan, sepanjang masa dunia dan sejarah masih ada, harus kembali setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan yang berotoritas. Amin. Itu yang paling dahsyat. Karena terlepas dari ini, saudara, betapapun seorang punya kuasa dan punya status yang baik, yang sangat mempengaruhi banyak orang. Seperti kita tahu, orang kaya tidak akan cukup dengan kekayaannya, bukan? Orang yang berkuasa tidak cukup dengan kekuasaannya. Dia akan perlebar, dia akan perluas ke kiri dan ke kanan. Ya. Dan kita tahu bahwa negara juga saling untuk bertanding, berlomba-lomba menjadi yang nomor 1. Kalau saudara tahu ada tarif, saudara, nah itu kalau orang nggak berkuasa nggak bisa ngomong tentang tarif, saudara. Itu nanti kucing aja ketawa gitu, ya. Tapi orang yang punya power, orang yang punya pengaruh, orang yang punya status. Nah, dunia ini memang melihat seperti itu, ya. Dunia sedang fokus kepada itu, prestasi dan sebagainya. Namun saudara, kalau Tuhan, firman-Nya berkata demikian, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Tuhan yang menurunkan yang orang yang sombong, dan Dia mengangkat orang yang rendah hati. Haleluya. Siapa yang rindu diangkat oleh Tuhan? Doa saya, saudara, semua kita diangkat oleh Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan. Dimuliakan oleh Tuhan. Karena barang siapa yang ditinggikan oleh Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang bisa menjatuhkan dia. Dia akan selalu naik dan bukan turun. Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tentu saudara, kita akan belajar bahwa apa yang Tuhan rindukan adalah memberkati anak-anaknya. Memberkati anak-anaknya. Memberkati orang yang mempercayakan hidupnya kepada Dia.
kita tahu bahwa bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Ada lagu berkata, tanpa Tuhan di sisiku, aku tak mampu sendiri. Tak mampu, saudara. Mari saya akan sama-sama membuka sebuah rahasia bahwa antara kerendahan hati dan kesombongan itu merupakan inti daripada diberkati atau kena kutuk. Jelas ini bukan kutuk atau berkat yang terjadi dengan sendirinya, tetapi hal ini adalah sebuah pilihan. Karena seperti kata firman Tuhan, pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, kutuk dan berkat. Saudara, sama dengan tinggi hati, kesombongan, itu pilihan. Atau kita mau memilih rendah hati. Dan ketika kita menghidupi kedua hal ini, dengar baik, yang sombong tambah. Kok gak pernah dijawab sih? Ya, yang sombong tambah sombong. Yang rendah hati kita doakan terus, rendah hati. Ya, tetap rendah hati, tetap sederhana. Karena kan orang pernah berbicara begini, padi yang berisi semakin tunduk, semakin tunduk. Kalau orang kaya baru, oka, itu sombongnya minta ampun tuh. Sebelum kaya aja sudah sombong, apalagi kaya gitu. Ya, tapi firman Tuhan juga berkata orang miskin juga bisa sombong gitu. Nah, saudara, cantik dan jelek itu relatif, saudara. Tapi elek itu pasti. Ya. Nah, saudara, ada kutuk, ada berkat. Tapi di in between, ya, curse and blessing itu ada namanya tanah. Tanah. Loh Pak, kenapa bisa begitu? Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat di sini. Saya tidak tahu apakah bisa work with tapi tidak bisa, saudara. Kita bisa baca. Saya bisa minta satu orang baca, bisa pakai mikrofon ini. Kak Fran bisa bacain ya kali ya. Kita harus dengar firman Tuhan lebih banyak. Amin. Ya, Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Ini ada hal yang pertama. Hal yang pertama ketika manusia jatuh, saudara, maka pilihan menentukan kutuk atau berkat. Dan kutuk yang pertama yang Tuhan lontarkan sendiri, itu adalah akibat daripada pilihan. Akibat dari pilihan. Tuhan katakan terkutuklah ular karena melakukan kejahatan, menggoda. Terkutuklah hewan-hewan, binatang. Lihat, kutuk yang pertama adalah kelasnya makhluk hidup binatang. Pertama, yang kedua, Kejadian 3:17. Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kutuk yang kedua adalah di mana manusia tidak taat akan perkataan dan perintah Tuhan. Yang pertama adalah kutuk dalam rumah tangga. Terkutuklah kamu karena kamu mendengarkan istrimu
Jangan sembarang kutip ayat. Ya, kutip ayat. Terkutuk kalau mau dengar istri lo. Nggak boleh dengar istri, Pak. Istri itu kan kapten, yes. Adam dengan susah payah, dia harus berpeluh, dia harus bekerja dari tanah kembali ke tanah. Kutuk. Kemudian double kutuknya itu sekali diucapkan adalah tanah itu terkutuk. Jadi kutuk yang Tuhan katakan adalah kutuk, kamu harus bekerja, berpeluh, susah payah mengandung, melahirkan. Nah kalau ada masalah dalam hidup itu ada kada luar yang gak nyanyi tadi bertobat. Expired. Yang ketiga, Genesis Kejadian 4 ayat 11. Kejadian 4 ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kutuk yang ketiga adalah kutuk hubungan relationship di luar dari keluarga. Keluarga, saudara, teman-teman. Nah semua yang kita baca di sini adalah komplit lah. Hidup manusia yang memilih kesombongan. Tidak taat kepada otoritas. Termasuk ular yang adalah lambang setan. Termasuk manusia yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Bahkan tanah terkutuk. Kemudian terkutuklah relation, makanya kita bisa mendapati koleksi yang terlalu banyak bahwa terjadi pengkhianatan antara hubungan. Terjadi saling melukai, saling mengkhianati, saling nusuk dari belakang. Dari belakangnya bisa nusuk kepada depan. Tapi ada berkat yang diucapkan Tuhan. Saya memeriksa ini, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan tawaran pilihan. Coba kita baca, nanti kita akan tahu apa itu tanah. Ya, Genesis 8:22. Kejadian 8 ayat 22. Nah ini kata berkat yang keluar dari mulut Allah. Selama bumi masih ada, Yes. tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Wow. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Berkat ini diucapkan kepada Nuh dan keturunannya. Saat di mana pembinasaan terjadi karena air bah. Dan pilihan akan Allah jatuh karena Nuh memilih untuk hidup menyenangkan Tuhan. Dikatakan di Alkitab bahwa Nuh adalah orang benar yang mendengar Tuhan. Nah sehingga ada sebuah akibat pengikutannya ketika keluar dari bahtera, maka Nuh mempersembahkan korban. Yang artinya dia berkata, aku bisa selamat, aku bisa hidup, aku bisa ada dengan keluargaku, bukan karena aku hebat, aku benar, aku kuat, tetapi Tuhan, aku kembalikan kemuliaan. Karena waktu itu Tuhan mencium bau harum dari asap yang naik daripada korban persembahan. Anda lihat di sini, ada sebuah penyembahan, ada sebuah penghormatan, ada sebuah pengakuan kepada otoritas di atas otoritas.
yaitu Tuhan Allah Jehovah yang sekarang kita kenal, Yesus Kristus. Dimanapun dia ada, dia menyertai kita. Dia beserta dengan Nuh dan Nuh diberkati. Haleluya. Imamat 26 ayat 5. Satu ayat lagi. Imamat 26 ayat yang kelima. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Iya. Amin. Ada sebuah perbedaan yang terjadi di Kejadian dengan berkat yang Tuhan sediakan setelah dari keturunan Nuh. Ada berkat. Nah, saudara ketahuilah, walaupun manusia tidak hidup di zaman Kejadian, tapi yang fakta terjadi, bukankah kita melihat banyak sekali kekurangan, kekeringan, kegagalan, permusuhan, kehancuran. Apa yang terjadi? Tanah terkutuk. Haleluya. Dan saya bawa ayat 1 ini di Mazmur 37 ayat 11. The lowly will possess the land. Tanah. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, terjemahan Indonesia. And will live in peace and prosperity. Ada kaitan peace prosperity dengan hidup di sebuah negeri tanah. Kemudian ada kaitan yang begitu mengikat, yaitu orang yang rendah hati. Kalau kita baca seluruh daripada pasal 37 ini, beberapa ayat dari atas ke bawah, Daud menceritakan dia marah dengan orang yang menyakitinya. Daud itu seolah-olah berbicara, ini orang fasik, ya, ini orang jahat, ini orang yang menekan orang yang di bawah. Itu berbicara sebuah ketidakadilan. Itu berbicara sebuah kehidupan di dunia yang begitu fana, permusuhan, pertikaian dan sebagainya. Tapi dia mendapat inspirasi daripada Roh Kudus dan dia menulis, tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan Tuhan berkata, dia memberkati keturunan orang benar, beribu-ribu keturunan. Amin. Amin. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sedang memberkati hidup kita di dalam perjalanan proses. Karena sekali dia memilih kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia setia, Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah akan komplain kepada seseorang anak. Seorang bapak akan melakukan hal-hal yang bodoh sekalipun demi anaknya. Dia akan berani korbankan apapun demi anaknya. Haleluya. Mari kita lihat isi daripada arti ayat ini. Yang pertama adalah orang yang rendah hati. Siapa dia? Mereka yang tidak sombong. Tidak keras kepala. Kepala ini memang ada batoknya keras, tapi jangan keras kepala, Pak. Bu, jangan keras kepala. Saya tidak berbicara dengan Anda, saya berbicara kepada yang di luar sana.
dan bersedia untuk mendengarkan dan mengikuti kehendak Tuhan. Bersedia. Saudara, pondasi untuk kita dengar itu jelas, itu firman Tuhan. Kalau Tuhan pakai sahabat, pakai siapapun yang menasehati kita, cocokin dengan firman. Amin. Kalau ada teguran, ada masukan, kalau itu baik untuk membangun hidup kita, why not? Why not? Kenapa Amerika bisa jadi negara superpower? Amerika negara superpower, negara besar. Tapi tunggu dulu, Amerika bisa jadi negara superpower, bisa terkenal, itu karena Indonesia. Nggak percaya? Karena Indonesia. Indonesia itu kecil. Dahulu kala, saudara, ada yang namanya seorang, dia suka adventure, mencari benua, namanya Christopher Columbus. Dulu orang mencari rempah-rempah itu mahal senilai emas. Dan waktu zaman dahulu kala, yang terkenal itu dari Indonesia dan India. Maka Columbus, dia ingin menjelajah bumi ini yang bulat sampai ke negeri Indonesia. Karena memang dia belajar ilmu navigasi top banget gitu. Tapi sejarah mencatat ketika perjalanan pelayarannya, dia mau mencari Indonesia, dia kesasar. Ketemu benua Amerika. Bayangin kalau dia nggak kesasar waktu mau cari Indonesia. Nggak ada Amerika. Presiden Donald Trump cuma toleh tangan kiri, mana Amerika? Berarti Amerika ada, bisa besar karena Indonesia. Haleluya. Gak percaya, itu benar. Ada 3 tim sepak bola yang paling terkenal di dunia. Brazil, Prancis, Jerman. Selalu menang. Kalau nggak Jerman menang, Prancis. Kalau nggak Prancis, Brazil. Jadi saling rebut juara dunia. Tapi yang tidak terkalahkan itu timnas Indonesia. Nggak pernah. Maka harus dipertahankan supaya mereka jangan menang. Maka Indonesia tidak pernah lawan mereka, saudara. Kita gunakan cara yang minimalis untuk mempertahankan status optimisme. Haleluya. Orang yang rendah adalah mereka tidak sombong. Emang jadi pendeta harus sombong? Enggak kan? Tapi kenyataan banyak yang sombong. Emang jadi orang Kristen boleh sombong? Enggak boleh. Tapi kenyataannya termasuk elu. Kok bisa? Apa? Ya itulah Pancasila, Pak. Pantang sila, Pak. Tuhan Yesus baik. Ingat, jangan sombong. Mau mewarisi negeri, mewarisi tanah. Tanah itu berbicara sebuah tempat yang tidak kelihatan. Di mana tempat kita bisa menghasilkan. Tempat di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik seperti panen yang tak berkesudahan. Tadi kita baca di imamat tadi. Ya, terus akan ada anggur sampai kayak kejar-kejaran datang kepada kita, tidak berhenti. Katakan yes. Sampai kita setiap kali kita berbuat dalam keluarga berhasil. Kita membangun hubungan dengan yang lainnya, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, kita di dalam proses Tuhan membentuk kita. Bolehkah kita ambil tempat sejenak dalam hidup kita? Cobalah
rendah hati. Cobalah kita mau dengar-dengaran. Cobalah kita mau tetap pergi untuk memberikan telinga kita mendengarkan suara Tuhan, tunduk kepada otoritasnya. Kehendak Tuhan harus diikuti. Ada yang berkata, Pak, Tuhan gak pernah dengar doa saya. Iya, selama ini Tuhan gak pernah dengar suara lu. Kita gak pernah berdoa. Kita gak pernah berseru kepada pertolongannya selama ini. Kita pikir kita sudah perfect. Karena kita sedang ada di dalam sepertinya kelimpahan. Makanya ada proses. Mewarisi negeri itu masa depan. Kita semua kepengen masa depan kita diberkati. Amin. Anak kita, anak cucu diberkati. Yang pokoknya di depan lah, di depan. Kan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Bukan? Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memegang masa depan. Tuhan memegang masa depan. Kalau kita menjadi orang rendah hati, maka firman Tuhan katakan ada masa depan yang baik diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang benar. Kepada orang-orang benar, masa depan. Ada lagu kan liriknya. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan, dalam Tuhan hidup jamin aman. Haleluya. Mau terjamin aman? Tidak kekurangan? Anda harus menantang. Namanya menantang apa? Bilang aja. Orang fasik, mereka jalannya menuju kebinasaan dan kehancuran. Tapi aku orang benar. Aku pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mesti percaya dan optimis dengan hidup kita yang mengikut Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan orang benar. Orang benar walaupun jatuh 7 kali, dia pasti bangkit. Amin. Haleluya. Yang penting kan hasil ulang, hasil terakhir. Betul gak? Sekarang ini belum tentu. Kasih tahu aja belum tentu. Tapi kalau Tuhan memegang masa depan, kita ikuti Tuhan, pasti kita diberkati, kita berhasil mewarisi negeri. Yang ketiga, bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, orang yang rendah hati akan mengalami kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah. Ya, kemakmuran yang melimpah. Saudara, cukup itu berbicara sebuah kepuasan batin. Cukup tidak bisa dinilai dengan berapa banyak uang. Ya, kemarin kami berbincang-bincang, kenapa ya orang yang terkaya di dunia pun, dia gak pernah puas dengan kekayaannya. Tapi kita akan selalu dengar sebuah statement yang biasa, ini untuk sebuah aktivitas lebih maksimal lagi. Ya. Tapi yang saya tahu adalah manusia tidak akan pernah puas. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mencintai kekayaan, mencintai uang, tidak akan pernah puas dengan kekayaannya. Kapan kita bisa dipuaskan? Karena kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Kita bertemu dengan keintiman hubungan setiap saat dengan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan selalu dalam perjalanan Roh Kudus, terima kasih untuk tuntunan dan pimpinanmu selalu mengingatkan bahwa dimanapun juga harus ada namanya ngalami kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Apa beda bahagia sama senang, Pak?
Bedanya cuma kata-katanya. Oh tidak. Ada yang mau kasih jawaban apa beda bahagia sama senang? Kalau bahagia adalah, kalau senang adalah, dua-dua juga seperasaan sih. Bahagia. Kalau menurut saya senang itu lebih determin ke apa yang saat itu ya, keliling itu atau yang dia dapat pada saat itu. Senang dia. Tapi bahagia itu berbicara lebih long. Bahagia, lebih ada value-nya. Betul gak? Makanya saya bisa kalau kasih analogi adalah kalau bahagia itu adalah bunga asli. Kalau senang itu bunga sama-sama bunga loh. Kelihatannya bunga apa? Bunga sementara. Jadi kalau bunga asli kan ada bau semerbak harum alami. Kalau palsu tidak ada. Kecuali dia pakai parfum. Maka dia, wah, ini melati palsu ya, tapi kok bisa bawa melati? Iya, pakai parfum melati. Nangkap ya? Tapi kalau yang asli, harum. Sedap ya. Ini kok pusing nih, dicium sama pusing lama-lama. Karena apa? Mengandung alkohol kimia. Hidupmu jangan mengandung alkohol kimia. Buat orang pusing. Kalau cium-cium, bauin gitu loh. Nah, artinya kebahagiaan itu dari dalam. Nature dari Tuhan kita adalah gembala yang baik. Yang tidak pernah kekurangan. Selalu ada padang hijau dan tempat yang berair tenang. Amin. Tapi bunga palsu itu senang. Itu cuma karaoke. Itu cuma dapat lotre sebentar. Itu cuma dapat sesuatu yang untuk dia dan selalu dia. Ya hidupnya selalu dia, maka dia cari kesenangan. Tuhan katakan, bergembira, sejahtera, berlimpah diterima orang yang rendah hati. Karena dia mewarisi negeri. Negeri itu tadi berbicara sesuatu yang tidak kelihatan. Apa yang jatuh di tangannya, di hidupnya, di dalam pengikutan dia kepada Tuhan. Itu ternyata menghasilkan multiplikasi. Amin. Multiplikasi. Siapa bilang pakai mobil 3 roda nggak enak? Ada mobil 3 roda kan? Di Amerika banyak mobil 3 roda. Mobil Batman namanya. Dulu waktu saya kuliah masih ada bemo. Tahu bemo? 3 roda loh. Kalau berat sebelah itu bisa kebalik tuh. Becak juga 3 roda. Waktu belum ada motor, ya. Kalau di Medan itu, kalau waktu dulu belum ada kereta. Kan ngeri kan, orang Medan punya banyak kereta. Kereta artinya motor, sepeda motor. Nah, sepeda udah itu motor. Sudah motor, kepingin mobil. Udah mobil, dulu mobil cuma makan rumput. Kijang, kuda. Udah tambah kaya apa? Maunya makan daging. Jaguar, apalagi. Udahlah, kalian isi sendiri itu. Tidak ada sebuah kesenangan yang bisa menetap, melekat selamanya. Tanpa Tuhan. Dapat kerjaan baru. Ini baru pekerjaan. Ini kerjaan baru. Semangat. Begitu dia masuk ke dalam agak lama. Haleluya 12 kali. Ini baru rumah. Ini rumah baru. Bau catnya menyenangkanku.
Udah tinggal 10 tahun. Di dalamnya dia bilang, rumahku kayak neraka. Kok bisa? Apapun juga sudah perhatiin. Sementara. Tapi dalam Tuhan itu kekal. Dalam Tuhan itu menetap. Dalam Tuhan itu mengikuti. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Itu lebih enak. Amin. Haleluya. Kak Fran ikut aku aja Kak Fran. Ikut aku. Kebajikan ini. Daud bilang. Aku percaya kebajikan. Kebenaran-Mu atasku berlimpah. Ini kebajikan dan kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jadi ikut kemanapun aku pergi, ikut. Apalagi kalau aku berbalik, tak perlu dia. Nah, saudara, kalau berkat, kebajikan, kemurahan itu mengikuti kita, apa saja yang kamu kerjakan beruntung dan berhasil. Mendatangkan sukacita dan berkat. Tidak dinilai secara manusia, tetapi ilahi. Haleluya. Sampai gini, jangan sampai lu kejar apa? Kejar uang, kejar harta, kejar ketenaran, popularitas, kejar, tambah stres. Karena kakinya bukan hanya 2, 1000. Amin. Senang ya? Yes. Karena saya bisa membawai bau Indonesia. Terima kasih Kak Bran, haleluya. Yes, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, haleluya. Haleluya. Yang pertama, orang rendah hati. Tidak boleh sombong. Kedua, mewarisi negeri, merujuk pada warisan masa depan yang baik oleh Tuhan kepada orang benar. Yang ketiga adalah bergembira, sejahtera, damai, berlimpah-limpah, selalu ada. Nah, orang yang rendah hati akan mengalami kebahagiaan, kemakmuran yang berlimpah. Ayat yang terakhir. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kalau kita dikasih anugerah boleh panggil nama Yesus. Sebut nama Yesus. Tuhan yang hidup. Yang benar-benar dia berkorban. Dia mencintai, dia mencari kita. Sampai kita melekat kepada dia. Mencari wajahnya lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Alkitab katakan, Paulus menulis. Kalau kita udah kenal Tuhan, kalau kita udah percaya Tuhan. Yang berbuat jahat jangan berbuat jahat lagi. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Jangan gereja masuk, pencurian berlangsung terus. Jangan pakai prinsip pencuri saudara. Ya, pintu yang satu tertutup, pintu lain terbuka. Itu prinsip pencuri saudara. Kadang-kadang ya memang kita melihat dunia ini frustrasi. Tapi Tuhan mau supaya apa? Aku akan mendengar dari sorga. Kalau Tuhan itu mendengar dahsyat loh. Kalau Tuhan dengar doa kita, dahsyat. Dahsyat enggak kalau Tuhan dengar doa kita? Daripada istri dengar doa kita. Suami dengar. Dia bisa dengar sih, bisa. Tapi kemampuannya kan terbatas. Betul enggak? Kita dengar curhat kita, kemampuannya terbatas. Tapi kalau doa kita didengar Tuhan, yang tak terbatas kuasanya menolong hidup kita. Waktu kita turun tangan, lepas tangan, Tuhan turun tangan, angkat hidup kita. Paling dahsyat tuh. Pernah orang saya lihat teman saya ketemu diberkati, bukan hanya keluarganya, finansial, imannya. Dulu nggak percaya Tuhan, kerjanya judi terus. Dia bilang, aku terlahir, tulangku itu tulang judi. Ada yang tulang judi. Orang Hokkien bilang, kiaukut dah. Istri saya paling pinter. Dedi, kamu pakai sepatu apa hari ini? Ya, Hoka. Kamu tahu gak merek Hoka itu artinya apa? Hoka.
Kaki baik namanya, pasang kaki. Ya kan? Kalau bahasa Hokkien ada hoka, chauka, kaki busuk ya. Ya, nyauka juga ada. Ya. Iya kan? Kalau orang bilang tinggal di mana kamu? Negara saya Kucing, itu orang nyauka di situ. Bukan ya saudara ya. Dia akan memulihkan negeri kita. Mari kita berjuang, mari kita rendah hati, mari kita andalkan Tuhan. Amin. Haleluya, terpuji bagi nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, yuk. Jesus, Tuhan baik. Ya. Saya berdoa, apa saja yang kau kerjakan, dimanapun juga, mata Tuhan tertuju padamu, pada kita semua. Tuhan membela kita. Kalau Tuhan yang bela, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi orang benar menyenangkan Tuhan. Ready? Kau hadir di setiap langkah, kau pelita di setiap jalan, dan tak hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dalam kesesakan kau pelipah aku. Bangkit, kita datang kepada Tuhan. Katakan engkau ada setiap langkahku. Kau pelita dan terang, kau pelita di setiap jalanku. Dan hidupku dalammu sesuai gelap
datang kepada Yesus Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Dia yang pelihara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup. Dia sanggup. He is able. Tuhan mampu. Dengan rendah hati, dengan kerendahan, kita datang menghadap Dia. Kita berdoa, kita berseru, kita minta petunjuk pertolongannya. Ketika raja-raja berperang zaman Israel, mereka takut karena musuh itu kuat besar. Mereka dikepung, mereka dikejar, mereka dikejar-kejar ketakutan. Tapi mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, untuk bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan turun tangan, Tuhan menyerahkan musuhnya, Tuhan membakar habis musuh-musuhnya. Haleluya. Oh, ku berserah, Tuhan Engkaulah Raja, kami mau berserah. Katakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Iman percaya sing Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah, ku berserah penuh. Silakan duduk saudara. Haleluya. Firman Tuhan dahsyat dan sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Amin. Terima kasih buat Pastor Yunus buat pesan Tuhan yang disampaikan. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kau hadapkan di hadapan kami berkat dan kutuk. Kami akan memilih berkat Tuhan. Kami memilih untuk rendah hati dan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Persembahan, perpuluhan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan kami memberi dengan hati yang sukarela karena terlebih dulu Tuhan memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati hati tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh sukacita dan berikan hikmat kepada tangan-tangan